Ratna, dan semua Bapak Ibu yang terkasih. Kita hari ini lanjut kembali kepada 7 rahasia dari pengakuan dosa. Ini kemarin sambungan dari yang kemarin ya. Bagaimana ini berhubungan dengan dosa? Dosa adalah ketika kita menolak untuk membiarkan Allah menjadi Bapa kita. Itu terjadi ketika kita gagal menanggapi kasih dan bimbingannya. Menolak untuk hidup dalam hubungan pribadi dan penuh kasih dengan dia sebagai anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh teologi Scott Hahn. Inti dari dosa adalah penolakan kita terhadap status sebagai anak Allah. Penolakan ini tentu saja pasti menghasilkan berbagai perilaku yang kita sebut dosa. Tetapi perilaku spesifik tersebut sebenarnya bukanlah masalahnya. Itu hanyalah gejala atau ekspresi dari masalah tersebut. Masalah itu sebenarnya ada di dalam hati kita, dalam penolakan kita untuk menerima dan menanggapi kasih Bapa. Apakah penolakan ini bersama dengan perilaku berdosa yang dihasilkan mengubah kasih Bapa dan menghancurkan hubungan kita dengan Dia? Tentu saja tidak. Itu jawabannya. Dan itulah intinya. Seperti yang dijelaskan Paus Johannes Paulus II dalam renungannya tentang perumpamaan anak yang hilang. Ayah dari anak yang hilang itu setia pada perannya sebagai ayah. Setia pada kasih yang selalu ia curahkan kepada anaknya. Di dalam Kaya akan belas kasih yang ke-6, tertulis lagi pula anaknya sendirilah yang terlibat. Dan hubungan seperti itu tidak akan pernah bisa diubah atau dihancurkan oleh perilaku apapun. Di dalam tulisan Kaya akan belas kasih, perilaku kita seburuk apapun tidak akan pernah dapat menghapus realitas hubungan kita dengan Tuhan sebagai anak-anaknya, dan tidak ada yang dapat mengubah kasihnya kepada kita. Seperti yang telah kita renungkan bersama dari yang tulisan kemarin adalah dari Yeremia bab 31 ayat 3, aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Lihatlah di telapak tanganku, aku telah menuliskan namamu. Dari Yesaya 49 ayat 16. Meskipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit berguncang, kasihku tidak akan pernah meninggalkanmu. Yesaya bab 54 ayat 10. Jadi, seperti yang tertulis di buku catatan harian Santa Faustina, segala sesuatu dapat berubah, tetapi kasih tidak pernah. Tidak pernah. Kasih selalu sama. Catatan harian nomor 947. Jadi, jika perilaku berdosa kita tidak mengubah Tuhan, tidak menyebabkan Dia menarik diri dari hubungannya dengan kita sebagai Bapa yang penuh kasih, lalu apa yang dilakukannya? Itu memisahkan kita dari kasih-Nya. Mari kita lihat apa arti dosa tersebut. Ini kan dari tulisannya Vinny Flynn ya. Saya ambil dari tulisannya, di sini dia bagikan, dosa adalah memalingkan wajahmu dari Tuhan. Ini tulisannya, saya tidak pernah melupakan definisi itu, katanya. Itu sesuai dengan setiap dosa yang dapat saya bayangkan. Perbedaan antara dosa ringan dan dosa berat kini menjadi lebih jelas bagi saya
ketika saya memikirkan berapa banyak tingkat pembalikan yang dapat terjadi antara menghadap kepada Tuhan dan memalingkan wajah dari Tuhan. Tingkat keparahan dosa saya bergantung pada seberapa jelas saya menyadari bahwa saya berpaling dari Tuhan, seberapa sadar dan bebas saya memilih untuk berpaling, dan seberapa lengkap pembalikan itu. Jadi di sini di Katekismus Gereja Katolik menyajikan gambaran tambahan yang membuat perbandingan itu semakin jelas. Dosa menentang kasih Tuhan kepada kita dan memalingkan hati kita darinya. Dari Katekismus nomor 1850. Hati kita, bukan hanya wajah kita. Ingat apa yang kita lihat sebelumnya, bahwa perilaku berdosa kita hanyalah gejala dari masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya ada di dalam hati kita. Ketika kita berdosa, kita hanya memalingkan wajah kita dari Tuhan, tetapi juga seluruh diri kita, pikiran, hati, dan roh kita. Ketika kita berdosa, kita menentang kasih Tuhan, dan dengan demikian kita memisahkan diri dari Dia. Tetapi Katekismus tidak mengatakan bahwa dosa membuat Tuhan menentang kita. Katekismus tidak mengatakan bahwa dosa memalingkan hatinya dari kita. Tuhan tidak pernah menyebabkan pemisahan yang diakibatkan oleh dosa. Dia tidak pernah memalingkan wajahnya atau hatinya dari kita. Tetapi karena Dia telah menciptakan kita bebas dan menghormati kebebasan kita, Dia mengizinkan kita untuk berpaling. Berhentilah sejenak dan renungkan hal itu. Dia tidak berpaling. Dia mengizinkan kita untuk berpaling. Jadi apa solusinya? Berbaliklah. Ubahlah hati kita dan berbaliklah. Ini tulisan dari penulis. Beberapa tahun yang lalu dalam retret pria yang kami adakan, putra saya John menjelaskan bahwa pertobatan dan penyesalan paling baik dipahami dengan memikirkan perintah militer. Berbalik hadap. Ia meminta seseorang sukarelawan dan salah satu pria yang pernah berada di militer maju dan mendemonstrasikan respon yang tepat terhadap perintah tersebut. Ia melakukan dengan cukup baik. Itu adalah putaran yang tegas, kuat, dan lengkap dari seluruh tubuhnya, sehingga ia menghadap ke arah yang berlawanan. Sejak saat itu, setiap kali saya mendengar kata bertobat atau menyesali, saya menganggapnya sebagai perintah dan undangan penuh kasih dari Panglima tertinggi untuk berbalik dan kembali kepadanya. Kita perlu memahami lebih dari apapun bahwa kasih Allah kepada kita masing-masing adalah kekal. Itu selamanya dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kasih-Nya. Tidak satu pun yang pernah kita lakukan, akan kita lakukan, atau dapat kita lakukan yang dapat membuat Dia berhenti mengasihi kita. Kita tidak memiliki kuasa untuk mengubah Tuhan. Dia selalu mengasihi kita, selalu sebagai aku yang tidak berubah. Dari Keluaran bab 3 ayat 14. Kita tutup dengan satu Salam Maria. Besok kita sambung kembali yang berikutnya ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih.